Pull it straight. Together now. Heave! Ho! Heave! Ho! Seperti apa rasanya hidup di dalam piramida Mesir? Bayangkan kamu berdiri di tempat ini. Lorong sempit dari balok batu kapur raksasa mengapit tubuhmu dari segala sisi. Udara terasa kental, panas, dan berat di paru-paru. Suara gesekan alas kakimu di atas lantai berdebu memantul, bergema berulang kali di sepanjang dinding batu yang dingin. Ini kedalaman sebuah piramida. Piramida dibangun dengan satu tujuan pasti, sebagai makam agung. Bangunan raksasa ini berdiri tegak sebagai rumah keabadian. Disinilah roh sang Fir'aun memulai perjalanan panjangnya menuju alam baka. Setiap sudut arsitektur, setiap lorong curam yang menanjak, dan setiap ruang rahasia di dalam sini dirancang khusus untuk melindungi jenazah sang raja beserta seluruh harta bekal kuburnya. Begitu prosesi pemakaman Fir'aun selesai dan doa-doa terakhir diucapkan, struktur ini langsung dikunci rapat. Tim pekerja khusus bertugas memotong tali penahan mekanisme pertahanan. Balok-balok granit seberat puluhan ton meluncur turun dengan suara gemuruh yang menggetarkan seluruh isi piramida, menyumbat jalan keluar secara permanen. Lorong ini menyegel rahasianya untuk selamanya. Kegelapan absolut langsung menyelimuti setiap inci ruangan seketika itu juga. Beban 2,5 juta balok batu menekan kuat dari segala arah, menciptakan keheningan pekat yang berdenging di telinga. Selama ribuan tahun, tempat ini terlelap dalam kesunyian total. Hari ini kita akan melangkah masuk menembus lorong waktu. Kita akan menelusuri lorong berdebu ini, merasakan jejak keringat para pekerja yang menyusun batu-batu ini, dan menyusuri perut bumi untuk melihat langsung sisa-sisa ambisi peradaban kuno yang menantang maut. Bentuk raksasa ini lahir dari sebuah evolusi arsitektur yang panjang. Pada masa awal, makam raja berbentuk struktur datar beratap bata lumpur. Orang Mesir kuno menyebut bangunan awal ini mastabah. Perubahan besar terjadi di tangan Imhotep, seorang arsitek jenius pada masa Fir'aun Djoser. Ia mengambil langkah berani dengan menumpuk 6 mastabah dari ukuran terbesar di bawah, menyempit ke bagian paling atas. Hasilnya memunculkan piramida bertingkat di Saqqara. Struktur ini menjulang tinggi, membentuk tangga batu yang mengarahkan roh raja menuju langit. Ambisi ini mencapai puncaknya pada era Fir'aun Khufu di dataran tinggi Giza. Ia memerintahkan pembangunan piramida agung, sebuah monumen raksasa yang mendominasi cakrawala Mesir. Skala proyek ini melampaui seluruh pencapaian manusia pada zamannya. Para pekerja memotong dan menyusun lebih dari 2,5 juta balok batu kapur dan granit. Setiap balok memiliki berat rata-rata 2,5 ton. Sebagian batu granit merah yang digunakan di bagian dalam bahkan mencapai berat 80 ton. Keempat sisi dasar piramida agung mengarah tepat ke utara, selatan, timur, dan barat sejati. Sudut kemiringannya dihitung sangat akurat untuk menopang jutaan ton beban batuan agar tetap stabil selama ribuan tahun. Para insinyur kuno menggunakan alat ukur sederhana dari kayu, bandul, dan panduan pergerakan rasi bintang untuk mencapai akurasi matematis tingkat tinggi ini. Berdiri tepat di dasar piramida agung memberikan tekanan psikologis yang nyata. Kamu mendongak dan melihat lautan batu kapur menyapu pandangan hingga seolah menyentuh awan. Bayangan raksasanya menelan padang pasir setiap sore hari tiba. Batuan masif ini menyerap terik matahari gurun berjam-jam dan memancarkan hawa panas yang membakar kulit ke udara sekelilingnya. Bangunan ini berdiri mengukuhkan kekuasaan mutlak sang raja, menguasai daratan, menguasai pandangan, dan menguasai ingatan semua orang yang melihatnya. Ketika kamu melangkah melewati gerbang utama, kegelapan menelan wujudmu sepenuhnya. Udara di sekitarmu berubah pekat, berdebu, dan berbau batu tua yang berjamur. Lorong pertama menukik tajam jauh ke bawah tanah. Kamu harus merunduk dan melipat tubuhmu untuk bisa menyusuri terowongan sempit ini. Gesekan bahumu pada dinding kapur yang kasar menghasilkan suara gemeretak konstan di telinga. Jalur ini kemudian bercabang mengarah tajam ke atas menuju galeri agung. Ruangan ini langsung memaksamu mendongakkan kepala.
Langit-langit corbel menjulang setinggi 8 meter. Susunan batunya berundak rapi, dirancang khusus menahan tekanan jutaan ton material padat tepat di atas kepalamu. Suara nafas dan langkah kakimu bergema keras, memantul bertubi-tubi dari ujung ke ujung. Para insinyur kuno menyusun setiap balok dengan tingkat presisi mutlak. Celah antar batunya mengunci mati satu sama lain. Kemegahan lorong raksasa ini mengintimidasi mental siapa saja yang berani melangkah masuk. Di ujung atas galeri, jalur kembali menyempit tajam. Kamu harus merangkak menembus celah pendek berdebu untuk mencapai ruang raja. Dinding ruangan utama ini berlapis balok granit merah padat dari tambang Aswan yang berjarak ratusan kilometer. Warnanya merah gelap, menyerap habis sisa cahaya dari obor penerangmu. Sebuah sarkofagus batu tergeletak diam di sudut ruangan. Permukaan granitnya memancarkan hawa dingin yang menusuk langsung ke telapak tanganmu saat disentuh. Udara di ruangan ini terasa kental, tekanan atmosfernya menekan dadamu dengan kuat. Di titik sentral inilah, jenazah sang Fir'aun terbaring dikelilingi tumpukan harta benda peninggalannya. Para arsitek Mesir merancang sistem keamanan brutal untuk melindungi ruangan suci ini. 3 lempengan granit raksasa menggantung pas di atas celah pintu masuk ruang raja. Tali tambang tebal menahan beban mati seberat puluhan ton. Sesaat setelah prosesi pemakaman usai, kelompok pekerja memotong tali tersebut secara serentak. Balok-balok itu meluncur deras menghantam lantai. Dentuman kerasnya menggetarkan seluruh fondasi piramida. Di lorong bawah, deretan balok penyumbat raksasa digeser paksa menutupi jalur masuk utama. Susunan lorong rumit ini berfungsi penuh sebagai jebakan maut bagi para penyusup. Terowongan palsu sengaja mengarahkan para penjara ke jalan buntu berbatu padat. Bangunan raksasa ini menjaga rahasianya dengan kekerasan fisik murni. Menurut beberapa catatan sejarah, ribuan penduduk lokal Mesir mendirikan monumen raksasa ini. Belum jelas bagaimana metode pembangunan piramida ini, tapi mereka menggunakan tenaga penduduk untuk membangunnya. Para petani ini mengerahkan seluruh tenaga fisik mereka kepada negara selama musim banjir Sungai Nil menenggelamkan ladang-ladang pertanian. Sebuah desa pekerja yang padat dan bising berdiri menempel di dasar dataran tinggi Giza. Asap pekat dari tungku pembakaran roti berbaur menyengat dengan bau keringat ribuan manusia yang berdesakan di barak-barak sempit setiap malam. Matahari gurun memanggang kulit punggung para pemotong batu sejak fajar menyingsing hingga petang memerah. Keringat deras membasahi kain linen kasar yang melilit pinggang mereka. Angin panas membawa debu kapur tebal yang menyelimuti seluruh permukaan tubuh, merangsek masuk ke rongga hidung dan mengendap menyumbat paru-paru. Suara benturan keras pahat tembaga dan palu kayu beresonansi memekakkan telinga secara konstan di area tambang. Area pemakaman kuno di dekat piramida menyimpan bukti valid penderitaan fisik mereka. Sisa-sisa kerangka manusia di galian arkeologis merekam siksaan tubuh yang amat nyata. Proses menarik balok batu seberat 2 ton setiap hari menghancurkan postur para pekerja dari dalam. Beban ekstrim ini memaksa tulang punggung mereka melengkung tajam secara permanen. Gesekan berlebih antar tulang melahirkan radang sendi parah yang menyiksa lutut dan bahu di setiap tarikan nafas. Tragedi mewarnai setiap jengkal area konstruksi. Berbagai tulang lengan dan kaki ditemukan hancur lebur tertindas balok raksasa yang tergelincir dari tuas pengungkitnya. Rasa sakit luar biasa menggerogoti tubuh para korban hingga detik-detik kehidupan mereka. Darah segar tumpah meresap ke dalam pasir panas di bawah fondasi piramida. Bangunan megah ini berdiri tegak menyerap tenaga manusia, mengeras bersama rintihan rasa sakit dari rentetan tubuh yang remuk di lokasi proyek. Udara di kedalaman ini terasa sangat tebal dan statis. Serbuk batu kapur beterbangan memenuhi setiap tarikan napasmu. Paru-parumu bekerja keras menyaring debu kasar yang langsung mengendap dan membakar tenggorokan. Suhu panas memanggang kulitmu dari segala arah. Balok-balok raksasa ini menyerap terik matahari gurun secara penuh dan memancarkan hawa panasnya langsung ke dalam ruangan sempit ini. Keringat mengucur deras membasahi seluruh tubuhmu dalam hitungan detik. Aroma asam dari keringat ratusan pekerja berbaur pekat dengan jelaga hitam dari pelita minyak jarak yang terus menyala di sepanjang lorong.
Bau menyengat ini menyerang penciumanmu dengan beringas. Asap tebalnya membuat matamu pedih dan memicu batu kering yang menggema memantul di dinding lorong. Ruang gerakmu menyusut drastis. Kamu harus menunduk dalam-dalam sambil menahan perih di dada. Jutaan ton batu kapur dan granit menggantung tepat di atas kepalamu. Kamu bisa merasakan tekanan fisiknya menindih pundakmu secara nyata. Dinding-dinding ini mengurungmu dalam pelukan batu yang sangat padat. Setiap langkah merangsek ke dalam perut bumi ini menguras kewarasan dan memicu rasa panik yang merayap lambat di tengkukmu. Himpitan ruang ini memaksa jantungmu berdetak jauh lebih cepat. Sekelompok pria dengan otot basah oleh keringat menarik tali tambang rami berukuran tebal. Mereka mengerahkan seluruh tenaga memindahkan sarkofagus granit raksasa menyusuri lorong sempit yang menanjak tajam. Lantai batu berderit memekakkan telinga saat bergesekan langsung dengan alas kayu peluncur. Pekerja lain terus-menerus menyiramkan air ke atas rel kayu tersebut, menciptakan pelumas dadakan untuk melicinkan jalur beban mati seberat puluhan ton ini. Napas mereka memburu, terengah-engah memompa oksigen di tengah udara yang amat tipis. Di sudut-sudut lorong yang remang, para seniman dan pemahat memusatkan pandangan tajam mereka ke dinding kapur. Cahaya jingga dari nyala api pelita berkedip-kedip menyoroti pahatan hieroglif yang sedang mereka ukir satu persatu. Ujung pahat tembaga mereka berdenting seirama dengan langkah para penarik tali. Suara nyanyian parau para pendeta menggema bersahutan, memantul keras di langit-langit batu yang menjulang. Mantra-mantra suci ini mengiringi setiap tarikan otot para pekerja, mengantarkan wadah batu tersebut merayap perlahan menuju ruang raja. Hawa panas, debu pekat, dan siksaan fisik menyatu sempurna menekan raga setiap manusia yang terjebak di dalam lorong ini. Momen puncak dari seluruh jerih payah ini tiba tepat saat jenazah Fir'aun perlahan dibaringkan ke dalam sarkofagus batu. Suara rapal mantra pendeta agung bergema memantul di dinding ruang raja. Penutup granit raksasa digeser paksa menutupi peti tersebut, mengunci raga sang penguasa secara permanen. Saatnya menyegel seluruh struktur bangunan. Tim pekerja khusus mengambil posisi siaga di titik-titik penyangga balok pelindung. Mereka mengayunkan kapak perunggu kuat-kuat. Bilah tajam itu memutus tali tambang tebal secara serentak. Balok-balok granit seberat puluhan ton meluncur deras menuruni rel batu. Benturan brutal hantaman batu memicu suara gemuruh yang amat dahsyat. Getaran kerasnya merambat cepat mengguncangkan sekujur piramida dari fondasi terdalam hingga ke puncak. Awan debu kapur pekat menyembur beringas memenuhi rongga lorong. Akses utama menuju ruang makam kini berubah wujud menjadi dinding granit solid. Kelompok pekerja terakhir yang mengeksekusi penyegalan ini bergegas menyelamatkan nyawa mereka. Tangan dan lutut mereka merangkak cepat menyusuri terowongan pelarian sempit yang menukik curam ke bawah tanah. Bebatuan dan puing padat langsung disusulkan dari belakang untuk menyumbat celah sempit tersebut. Bangunan raksasa ini menutup mulutnya rapat-rapat. Piramida berdiri tegak, merekam ambisi absolut seorang pemimpin. Monumen raksasa ini menyedot tenaga ratusan ribu rakyat jelata hingga titik darah penghabisan. Bangunan ini menjadi bukti nyata harga mahal sebuah peradaban kuno. Keringat dan nyawa orang-orang kecil selalu menjadi fondasi utama bagi kemegahan sejarah masa lalu. Gimana pendapat kamu tentang pengorbanan para pembangun monumen raksasa ini? Tulis pemikiran kamu di kolom komentar. Pastikan kamu subscribe Kopral Gondrong untuk terus membongkar sejarah dan rentetan kisah epik lainnya dari masa lalu. Tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.